Pohon salam di depan rumah Pak Haji. Yang jawab salam mudah-mudahan naik gaji. Amin. Ya Rabbal. Amin, biar kencengan ada direktur soalnya. Kedepanan, ntar biar ada yang baru datang biar nggak ngelewatin kita. Silakan ke depan, silakan. Kan kalau di depan ada 10 juta lebih enak begitu ya pakai ya. Kita cari yang 10 juta kalau memang diuangkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di depan rumah Pak Haji. Yang jawab salam mudah-mudahan naik gaji. Amin. Ya Rabbal. Amin, biar kencengan ada direktur soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang mulia Direktur Utama Bank Bukopin yang insya Allah membawa keberkahan, beserta seluruh para direksi, karyawan, karyawati, yang insya Allah kajian ini membawa manfaat dunia dan akhirat. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Dia Rabbul Izzati, yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan hari ini di tengah kesibukan banyak orang dengan urusan dunia, kita sibuk memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam serta kerinduan kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau minad dunya ila akhiril ayyam. Amin ya rabbal alamin. Menteri Perhubungan Bapak Zakaria lagi tugas luar. Beliau yang menghubungi saya untuk mengisi kajian zuhur hari ini dengan judul Tertawa Itu Sehat. Referensi saya bawa kitabnya, namanya Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, kumpulan hadis-hadis dari beberapa kitab, di antaranya Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abi Daud, Ibnu Majah, Muwatta, Al-Jami'us Shaghir, Al-Kabir, At-Tarhib, 12 kitab hadis dirangkum dalam kitab ini. Makanya saya cari-cari, ketemu hadisnya tertawa itu sehat. Biar saya nggak diprotes.
Kalau nggak percaya, ini ada hadisnya. Alhamdulillah. Masih dalam suasana tahun baru 2020. Oh, saya kira 24 kan. Kalau 24 presidennya udah baru ya. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi dalam sebuah sabdanya yang terkait dengan tertawa, ad-dohiku dohikani. Tertawa itu ada dua macam. Dohikun yuhibbuhullah. Ada tertawa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, wadohikun yamkutuhullah. Ada tertawa yang dibenci oleh Allah. Materi saya seputar tentang tawa aja, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya 2:30 selesai dah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Direktur aja amin, masa karyawan kagak. Amin ya rabbal. Oh, ada karyawati juga ya. Itu 14 orang apa berapa itu? Oh, 4 orang. Tapi 4 orang udah cukup menyinari yang laki-laki. Karena yang di belakang cantik-cantik. Mungkin bedaknya yang mereknya Wardah tuh. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro sektor 9, dari McD puter balik belok kiri. Iya. Nomor 3 dari sebelah. Harganya hari ini Wardah itu 472.000. Kalau Tulji 320.000. Ada krim malam, ada krim siang. Tuh tertawa kan? Tertawa itu sehat. Kakak saya selesai operasi besar usus buntu, dibuang ususnya sekian senti. 3 jam nggak bisa diajak komunikasi. 3 jam nggak bisa tertawa. Keluarga bingung. Dok, sudah melewati batas ketentuan dokter, selesai operasi bisa diajak komunikasi, bercanda setelah 3 jam. Ini hampir 4 jam. Belum bisa diajak komunikasi, belum bisa diajak tertawa, dok. Kata dokter, ada kapsul perangsang tawa. 1 buahnya itu 1.400.000. Beli di apotek Rini saya. Saking pengennya kakak saya bisa tertawa. Begitu dikasih kelebihan dosis, tawa mulu. Tuh. Kenapa kelebihan tawa? Dosisnya melebihi. Karena itu selesai operasi, sehatnya juga kalau tawanya berlebihan. Jadi kebanyakan. Maka ada tawa yang dicintai oleh Allah. Ada seorang sahabat cukup dikenal di kalangan para sahabat. Karena hanya dia yang punya kemampuan untuk bisa membuat Nabi itu tertawa. Jadi kalau sehari tak jumpa Nabi dengan sahabat yang bisa bikin beliau ketawa, Nabi cariin, mana dia sih pulang. Ketika sahabat itu meninggal, Rasulullah sendiri yang memimpikan sahabat yang bisa bikin Nabi tertawa sudah ada di dalam sorga. Masya Allah. Maka ada tertawa yang dicintai oleh Allah. Apa tuh tertawa yang dicintai oleh Allah?
Fa'amad dhahiku alladzi yuhibbuhullah farrajulu yahusyu min wajhi akhihi haddatsahu ahdi bihi wa syauqan ila ru'yatihi. Tertawa yang dicintai oleh Allah saat seseorang itu berjumpa dengan sahabatnya. Dia tunjukkan kegembiraan, dia tertawa sampai lepas, syauqan karena ada kerinduan, inda ru'yatihi saat ia melihatnya, saat berjumpa kepadanya. Masya Allah, alhamdulillah, piye kabare Mas? Ana wong Jawa nang kene? Enggak ada ya? Enggak ada. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, orang Jawa. Alhamdulillah, sehat, ape-ape. Itu senyum yang seperti itu melepaskan kerinduan terhadap saudara, sahabat. Yuhibbuhullah, dicintai oleh Allah. Bahkan tertawa itu, senyum itu bagian daripada seseorang bila menghadap Allah dalam wajah yang seperti tersenyum. Itu tanda husnul khotimah. Ketika kita datang takziah ke rumah sahabat yang meninggal dunia, setelah kita panjatkan doa, wajahnya udah ditutupi dengan kain warna putih, surban. Selesai kita berdoa, kita penasaran untuk melihat wajahnya yang terakhir sebelum dikafankan. Begitu kita buka, wajahnya tersenyum. Apa yang kita ucapkan tuh di hati, dan apa yang kita bincangkan saat kita pulang dengan sahabat. Ya Allah, bagus bener ya, seperti tidak mati, wajahnya manis, wajahnya seperti orang tawa. Itu salah satu di antara tanda husnul khotimah, akhir kehidupan seseorang yang baik, yang dicintai oleh Allah, bisa tertawa. Saat-saat proses pencabutan ruh, kok bisa tertawa? Padahal di antara sekian rasa sakit, yang paling dirasa sakit manusia saat tugas Israel menarik ruh hamba Allah. Ketika Israel datang kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, jitu kazairan am qabidal ruhi ya malakallah. Kamu datang Israel untuk silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israel, Muhammad, aku datang mau silaturahmi, sekalian mau mencabut ruhmu. In azinta wa illa fa'arji'u. Kalau engkau mau, kalau enggak ya aku balik lagi ke tempat semula. Sebentar Israel, aku tanya dulu Jibril. Jibril, Israel datang segera melaksanakan tugasnya, akan mencabut ruhku. Aku mau tanya, saat aku sudah tiada, siapa yang mengurus umatku? Kata Jibril, Muhammad, aku tidak punya kekuasaan untuk menjawab pertanyaanmu. Akan aku bawa masalah ini kepada Allah. Ya Rabb, Muhammad sebentar lagi akan berakhir hidupnya. Israel sudah datang, akan melaksanakan tugasnya. Siapapun dia, apapun kemuliaannya,
apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau Israel sudah datang nggak bisa ditunda. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ajal kalau udah tiba, Israel sudah datang, nggak bisa dipending. Kekuasaan Allah. Kalau udah tentunya, kalau udah waktunya, gak bisa. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka kadang kita jumpai di musibah besar, tragedi yang kita lihat, yang menurut prediksi manusia dengan ilmu yang ia miliki, manusia bakal mati semua. Tapi ada yang hidup karena memang belum ajalnya. Ketika Situ Jintung jebol Cibutat menjelang subuh, semua rumah warga yang ada di bawah tanggul tergerus habis. Bahkan jenazahnya ada yang terbawa arus sampai ke kali Pasar Cipulir, sampai ke kali pemakaman Tanah Kusir. 2 hari setelah terjadi, pencarian masih terus berlangsung. Tapi ada yang rumahnya tetap utuh, pemilik rumah tidak tersentuh dengan air bah saat Situ Jintung itu jebol. Belum waktunya, Allah yang menentukan. Kalau belum waktunya, ketabrak kereta aja nggak mati. Belum waktunya. Malah ada yang ketiban pensil mati. Udah waktunya 1 kontainer ketiban di Bantar Gebang tuh, setelah pasar sebelah kanan ada pabrik pensil. Saya kemarin ceramah di situ, parcelnya isinya pensil dulu. Tahu kali saya ada santri, saya bagi-bagiin aja santri. Tahu ini di Bambu Kopin parcelnya apa nih? Canda, bercanda, gak usah dipikirin. Saya udah ada semua. Hari ini lagi kagak minum, lagi nggak makan, udah niat, udah sahur. Ntar saya makannya maghrib. Udah disiapin sama istri saya sop pala kambing, sate, gulai, sama duren blackton. Masya Allah. Kalau kita buka di internet, blackton itu duren, ada yang harganya harga rumah 400 juta. Masya Allah. Alhamdulillah sepanjang bulan Maulid PPKM sudah dicabut. Saya udah 4 kali nih makan blackton. Kemarin di KBN hari kerja, hari Senin bikin Maulid 1000 karyawan. Maulid zuhur selesai, makan nasi kembuli pakai durian blackton. Saya makan hari Senin, hari Rebo kemarin masih berasa di leher. Nggak usah dipikirin, dengerin aja saya cerita. Itu orang yang mati dalam keadaan tersenyum, tertawa, bagian daripada tanda husnul khotimah. Kalau tidak ada kebaikan yang ia miliki, nggak mungkin Allah beri dalam keadaan tersenyum saat Israel mencabut ruhnya. Karena itu, tertawa tidak semua dilarang. Ada juga yang Allah Ta'ala suka. Manfaat tertawa yang kedua, mendatangkan rezeki.
Tukang minta-minta saat datang ke rumah, Assalamualaikum, wajahnya manis, tersenyum. Itu pemilik rumah. Ketika memberi, melebihi kebiasaan saat ia memberi tukang minta-minta. Sopan, santun, tersenyum. Maka jika ada peminta datang ke rumah, wa masaila pala tanhar. Jika ada sa'il, tukang minta-minta datang, jangan diusir, jangan dimaki, jangan dihardik. Karena dia datang dua kemungkinan. Malaikat yang menyerupai manusia, atau Nabi Khidir yang menyerupai manusia. Nabi Musa minta diberi bimbingan sama Nabi Khidir ketika dalam suasana kehidupan di lautan. Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, Fa'arsyadani, maka berilah aku petunjuk, berilah aku arahan. Kata Nabi Khidir sambil tersenyum, pesan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir itu murah senyum, karena menunjukkan wajah manis, senyum kepada orang lain. Kata Nabi, at-tabassum kapi wajhi akhika laka sodakotun. Menunjukkan wajah yang sumringah, tersenyum, enak dipandang, itu bagian daripada ibadah berpahala. Dapatkan pahala sedekah, laka sodakotun. Jadi jika kita belum banyak harta untuk bersedekah, ya bersedekah dulu dengan senyum. Saat jumpa orang lain tersenyum. Orangnya udah manis, tersenyum, tambah manis. Orangnya manis, mahal, dengan senyum, hilang manisnya. Ini nih yang hadir manis-manis semua. Amin. Ya Rabbal. Pohon salam banyak dipluit. Ini yang belakang tadi jawab salam. Mudah-mudahan pulang kerja dari sini nemu duit. Ya Rabbal. Daun salam buat sayur ikan betik. Yang di belakang tadi jawab salam. Saya doain besok bangun tidur tambah cantik. Ya Rabbal. Nggak pakai didoain, udah cantik-cantik. Ada yang seperti Syahrini, ada yang seperti Krisdayanti, nggak ada yang seperti Mponori. Alhamdulillah. Bagi para pencinta, muhibbin, habaib yang kemarin haul di Solo itu, Habib Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Habsyi punya anak. Habib Alwi itu namanya Habib Anis. Di semua gambar-gambarnya, di semua foto-fotonya, Habib Anis itu terkenal di kalangan para ulama, para habaib. Orang yang tiada hari tanpa senyum. Habib Anis. Yang kemarin hadir haul di Solo. Diperkirakan yang ikut duduk itu hampir 5 juta orang. 3 hari acara tersebut, Jumat, Sabtu, Minggu, peredaran keuangan, pendapatan keuangan di Solo itu kemarin
hampir 300 miliar. Semua hotel-hotel penuh. Saya di Horizon Azizah, bintang 5, 6 bulan pesan. Kalau 3 bulan pesan nggak dapat. Rumah makan yang nggak biasa buka usaha semuanya habis. Rumah makan paling terkenal yang hobi kambing Tengkleng, itu 24 jam buka. Insya Allah. 2 rumah makan besar di Solo, Tengkleng, dibanjiri para tamu-tamu yang datang dari berbagai macam negara. Ada yang dari Yaman, Singapura, yang dari Asia, dari Brunei, dari Malaysia. Singapura itu di kotanya ada makam Habib Nuh yang nanti Sya'ban juga bikin haul. Itu saat akan terkena proyek pelebaran jalan, itu makam Habib Nuh mau dipindah, bekoknya hancur. Setiap kali mau dipindah, mau dihancurkan pagernya, itu baut-baut beko pada lepas. Akhirnya oleh pemerintah makam tersebut diabadikan, dijadikan tempat religi bagi para muslim untuk datang berziarah di tempat tersebut. Luar biasa. Maka yang kemarin hadir itu di Solo Habib Anis yang murah senyum. Kalau di Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Segaf yang kemarin Jumat subuh haul kedua, itu juga di kalangan para kiai, para habaib, murah senyum. Tidak pernah kelihatan dalam hidupnya ada masalah. Orang yang senyum terus, nggak kelihatan dalam hidupnya tuh ada masalah. Hidupnya enjoy, relax, enak saja. Maka tertawa itu ada yang dicintai oleh Allah, tertawa yang mengekspresikan kegembiraan zahiran wa batinan, luar dalam, saat jumpa dengan saudara, dengan sahabat, sambil tertawa, berpelukan, menanyakan keadaan-keadaan. Itu tertawa yang dicintai oleh Allah. Kemarin saya umroh, saya ziarah ke ulama nomor 1 di Mekah, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ngaji dari maghrib sampai isya itu 7 kitab. 5 menit sekali bergantian jenis makan keluar. Selesai dimakan, jamaah taklim piring diambil, sama santri ganti lagi makanan baru. Saya hitung saat ngaji itu dari maghrib sampai isya 7 jenis makanan. Saya datang, baru masuk pintu gerbang, itu Sayyid Ahmad lagi dalam kajian. Dia turun dari meja menyambut kedatangan saya. Marhaban Syekh Munawwir, antum ma'ruf indana sahib Muhammad Rizik Syihab. Sambil tertawa lepas, sambil berpelukan, sorban yang sedang ia pakai untuk menandakan kegembiraan, keakraban dengan kedatangan saya. Langsung dipindahkan surban dari lehernya ke leher saya. Itu murid-muridnya yang sudah senior, murid abahnya dulu iri. Ki Munawwir, antum luar biasa. Ana juga dari dulu pengen tuh dapat sorban itu. Tapi kenapa antum yang diberikan? Ana bayarin dah 1.000 real. Saya bilang,
nanti sorban saya kasih, jangan yang ini. Nggak mau. Itu sorban dari kakeknya, turun ke abahnya, turun ke cucunya, turun ke saya. Masya Allah. Diamalkan tuh hadis yang tertawa dicintai oleh Allah. Saat orang datang, dia sambut dengan kegembiraan. Ada Syekh Abu Bakar Al-Adani. Begitu orang melihat rumahnya, dia puji. Itu tamu datang ke rumah Syekh Abu Bakar, dipuji. Masya Allah, ini rumah apa surga? Karena dia punya rumah diaman paling besar di antara rumah-rumah warga. Itu tamunya diajak masuk. Begitu dia injak anak tangga, seperti menginjak batu es, dingin. Wahai Syekh, ini AC di bawah tangga terlalu tinggi dinginnya. Kata Syekh Abu Bakar Al-Adani, bukan AC yang membuat tangga ini dingin. Setiap hari satu anak tangga rumahku ini, aku sudah hatamkan satu anak tangga 30 juz. Anak tangga kedua 30 juz. Ada 12 tangga, 12 kali hatam. Selesai melewati tangga, dipersilahkan roha istirahat ke ruang khusus untuk para tamu. Itu ruang istirahat lebih besar dibanding rumahnya. Syekh, ini kok bisa lebih luas dibanding rumahmu ini? Kata beliau, ini terasa luas karena aku meluaskan waktuku untuk ibadah. Setiap malam aku di sini sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Dipuji, dia biasa aja. Masih ada yang lebih banyak dibanding ibadahku. Tuh Syekh Abu Bakar Al-Adani dalam biografi hidupnya, saat ia berpulang ke rahmatullah, dia kumpulin dulu keluarganya, sini. Dengan tersenyum, doakan Abah, Israel sudah datang, nanti selepas Isya Abah akan dijemput oleh. Tersenyum semua anaknya, keluarganya tersenyum juga. Kalau kita kan nangis, Papa, Mama, jangan dulu, jangan tinggalkan Dodi, Tony. Anaknya tersenyum semua. Abahnya sudah dijemput oleh Israel. Lambaian tangan Nabi Muhammad sudah ia lihat. Ada kiai lagi dirawat di rumah sakit. Dia setiap tanggal 13 Syawal ziarah Wali Songo. Dokter tidak mengizinkan ia keluar. Saat itu dijenguk oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Ma'ruf Amin. Begitu dijenguk, lagi siap-siap mau meninggalkan rumah sakit. Tidak dapat izin dokter. Kata Kiai, mohon maaf dokter, saya sudah mendapatkan panggilan dari Wali Songo. Besok saya harus sudah bertemu dengan mereka. Berangkat hari Selasa, hari Rebo sampai di Cirebon, meninggal dunia. Saat itu Cirebon lagi kemarau berkepanjangan, pohon-pohon mati, sawah-sawah padi mati, tak ada air, peternak kurus-kurus. Begitu kiai itu meninggal di Cirebon, di Sunan Gunung Jati, seketika hujan lebat 3 hari 3 malam. Itu warga sekitar malah gembira.
untung ada kiai mati di sini. Jadi musim kemarau hilang, berganti dengan musim hujan. Tuh, ada senyum yang membawa manfaat, yang dicintai oleh Allah. Ada tertawa yang tidak dicintai oleh Allah. Tertawa yang tidak dicintai oleh Allah. Wa ammad dhahikul ladzi yamkutullahu ta'ala alaihi farrajulu yatakallamu bil kalimatil japai awil batili liyadhaka aw yudhika. Tertawa yang tidak dicintai oleh Allah, seseorang yang berkata isi perkataannya itu menghina seseorang di depan orang banyak, supaya orang banyak mentertawakan orang yang dihina tersebut. Itu tertawa yang tidak dicintai oleh Allah. Saat antar sesama manusia di depan umum dihina, supaya orang lain mentertawakannya. Inilah dua tertawa. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah, karena ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebabnya tertawa itu. Ada tertawa yang menghibur, ada tertawa yang memang tidak ada isinya. Orang dibikin ketawa aja. Yang seperti itu, kata Nabi, ad-dhahik fil masjid zulmatun fil qabri. Tertawa yang tidak ada ceritanya, hanya bikin ketawa, hanya bikin lawakan, tidak ada kesan apa di balik tertawa tersebut. Apalagi tertawanya di rumah Allah, bakal membuat orang tersebut mendapatkan tempat yang gelap dalam kuburnya. Na'udzubillah min. Jadi ada tawa yang dicintai oleh Allah, ada tawa yang diperintahkan oleh Allah, ada ketawa yang diperintahkan oleh Rasul, ada tertawa juga yang dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana saat kita tertawa, apa tujuan dibalik tertawa tersebut? Mudah-mudahan kita bisa tertawa bersama saat kita mendengarkan sesuatu yang menggembirakan. Asal jangan tertawa sendiri di jalanan, karena hanya akan menambah penghuni rumah sakit jiwa di Grogol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan kita hari ini tidak sebatas di dunia, kita berharap berkelanjutan pertemuan kita nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.